Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1715, tekanan yang sangat menyeramkan. Thomaskin menaikkan alis, tidak disangka orang ini begitu gila. Di tengah keputusasaan, panah berterbangan keluar dari tangannya, mata Thomaskin memicing, serta memiringkan tubuh menghindar, tapi satu panah terakhir menusuk dadanya dan langsung melayangkannya. Jackson Si terhuyung ke belakang, panah masih tidak berhenti bermunculan. Thomaskin mengeluarkan pedang panjang menyerang dari kanan dan kiri, tapi tidak disangka akhirnya Jackson Si tetap berhasil kabur. Hahaha, kita lihat saja nanti, Thomaskin. Jangan senang terlalu cepat dulu, cepat atau lambat aku pasti akan mencari kamu. Suara tawa Jackson Si bergema di sekitar, tumpukan salju di sekeliling pun berjatuhan, tapi tidak sampai runtuh semua, hanya ditiup angin saja. Kamu tidak apa-apa bukan Dr. Qin? Tanya Cherisie dengan perhatian. Aku tidak apa-apa, tidak disangka orang ini begitu licik, ujar Thomaskin. Bagi Thomaskin, rugi sekali jika tidak menghabisi Jackson Si, orang ini pasti masih ada di sini, dirinya harus selalu antisipasi. Yang paling Partai Kongtong kuasai bukan pedang, melainkan senjata panah tersembunyi, hanya saja Jackson Si membuka jalan baru, terjun ke dalam masyarakat dengan jurus pedang, tidak disangka mencapai kesuksesan besar, hingga menduduki posisi peringkat ketiga Liga Harimau, tapi kemampuan dasarnya masih tetap senjata panah tersembunyi. Ijar Cherisie dengan serius. Ternyata begitu, aku pasti akan menghabisi orang ini, kalau tidak kelak dia pasti merupakan suatu ancaman. Peringkat ketiga Liga Harimau, sungguh membuat aku terkagum-kagum. Gumam Thomaskin. Dr. Qin, kemampuan kamulah yang membuat aku terkagum-kagum, peringkat ketiga Liga Harimau pun kalah di tanganmu, kamu sungguh hebat sekali. Saat ini kedua mata Cherisie yang memandang Thomaskin berbinar. Ternyata kemampuan Dr. Qin begitu kuat. Peringkat ketiga Liga Harimau saja dia kalahkan, sungguh sulit dipercaya. Tadi dia terus menyemangati. Dr. Qin bagaikan dewa perang hebat di tengah badai salju, tidak ada yang mampu mencegah, pedang dapat diayun dan dikibas ke segala penjuru, sungguh luar biasa keren dan tampan. Di detik itu tanpa sadar dalam hati Cherisie tergerak, ini baru merupakan pria yang sesungguhnya. Tidak tahu kenapa, dia menyadari posisi Dr. Qin dalam hatinya semakin tinggi, mengikutinya ke sini tanpa mempedulikan apapun, sebenarnya untuk melindungi pahlawan atau karena hal lain. Prok. Sungguh seru sekali, jagoan seperti ini jarang ditemui, sungguh membuat aku salut. Sebuah suara yang dingin terdengar di telinga Thomaskin dan Cherisie. Siapa? Air muka Cherisie berubah, tampak Nicholas Page dan Lisa Luo datang perlahan. Thomaskin mengerutkan dahi, dirinya sama sekali tidak menyadari dua orang ini dari tadi menonton pertarungannya. Thomaskin menyeka darah segar di sudut bibirnya, jika dua orang ini melawan dirinya bersamaan dengan Jackson Si, mungkin dirinya sudah kalah tadi, bahkan kalah telak. Siapa kalian? Kalau aku tidak salah, kalian juga datang untuk giok di tanganku bukan? Thomaskin berkata dengan datar, serta memandang Nicholas Page dengan dingin. Dua orang ini punya sosok tubuh yang besar, Lisa Luo saja sekitar 190 cm tingginya, sedangkan Nicholas Page bahkan hampir 2 meter, lebih tinggi dari orang pada umumnya. Thomaskin hanya 180 cm lebih, wanita ini memberi dia tekanan yang sangat besar. Tekanan yang sangat menyeramkan. Dalam hati Thomaskin bergejolak. Serta dia sungguh cantik sekali, cantiknya membuat orang iri, Cherisie juga sangat muram. Wanita ini lebih cantik dari dia, terutama wajah yang dipadukan dari malaikat dan iblis itu, penuh dengan kecemerlangan, bagaikan dewi di atas langit, membuat Cherisie tanpa sadar muncul perasaan segan dan salut padanya. Dia tidak berambut emas bermata hijau, melainkan bola mata berwarna biru tua,
membuat orang yang melihat bagaikan melihat bintang kelap-kelip di langit. Bab 1716 Konflik dari Dua Peradaban. Lisa Luo berwibawa tinggi, mungkin inilah martabat bangsawan Atlantis. Thomaskin sangat penasaran dengan kemunculan dua orang ini. Sepertinya ada suatu energi dan kemuliaan yang seolah tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi, sama sekali tidak menganggap mereka. Ini membuat Thomaskin sangat tidak nyaman. Meskipun wanita itu sangat cantik, cantiknya membuat orang terpesona, tapi wanita ini memandang dirinya bagaikan memandang seekor semut. Jelas sekali maksud kedatangan dua orang ini tidak baik. Kaum manusia yang hina seperti kamu belum punya hak menanyakan siapa aku. Serahkan giok di tanganmu, aku rasa giok yang kami cari dengan susah payah ada di kamu sini bukan? Nicholas Page memandang Thomaskin dengan dingin. Memangnya kamu termasuk apa? Menginterogasi aku. Hahaha, kamu juga menginginkan giok tersebut, kalau begitu berusaha ambillah. Bunuh aku, maka kalian bisa mendapatkan giok itu. Ingin mendapatkan giok tanpa melangkahi mayatku. Mimpi. Ujar Thomaskin dengan tersenyum dingin. Manusia yang hina, aku lihat kamu pasti mau cari mati. Bentak Nicholas Page dengan emosi. Dr. Qin, sepertinya mereka bukan orang biasa. Ujar Cherisie dengan suram. Saat ini dia menyadari sesuatu yang janggal, tubuh, kerangka tulang, serta penampilan dua orang ini sama sekali berbeda dengan mereka. Di tengah salju yang dingin, dua orang ini malah hanya memakai pakaian yang tipis, sekuat apapun juga tidak mungkin mampu menahan faktor alamiah ini, kecuali kalau mereka sama sekali tidak peduli, sungguh-sungguh tidak peduli dingin atau tidak. Benar tebakan kamu, aku adalah pendekar Atlantis, Nicholas Page. Dan yang di sampingku ini adalah Putri Atlantis yang maha mulia, Nona Lisa Luo. Bisa bertemu kami merupakan keberuntungan kamu. Masih tidak segera berlutut dan bersembah sujud. Nicholas Page berkata dengan congak, berdiri tegak dan membusungkan dada, bagaikan seorang dewa. Apa? Atlantis? Cherisie mendekap mulut, air mukanya sangat tidak enak dilihat, ini bagaimana mungkin? Awalnya mengira Atlantis hanyalah mitos, tapi sekarang tampaknya memang benar adanya. Cherisie masih tidak begitu berani percaya. Bagaimanapun ini terlalu mengejutkan, tapi rupa dan penampilan mereka memang berbeda. Sejak mereka muncul tadi, Cherisie sudah menyadari keistimewaan mereka. Tapi ketika Nicholas Page bilang dirinya adalah orang Atlantis, Cherisie tetap tercengang. Meskipun dalam hati sangat terkejut, tapi Thomaskin hanya tersenyum kecil. Karena dia tahu Atlantis memang benar adanya, serta besar kemungkinan dua orang ini adalah orang hebat yang diutus Atlantis untuk merebut totem hari kiamat. Totem hari kiamat bukan mitos, apalagi Atlantis. Mereka adalah sosok keberadaan yang nyata. Walaupun ini sangat menggentarkan, tapi Thomaskin juga menyadari pemikirannya tidak salah. Dua orang ini tidak sederhana, sungguh tidak sederhana. Putri Atlantis yang maha mulia, pantas saja ada wibawa sosok yang berkedudukan tinggi, serta membuat orang tertekan. Tapi di mata dia, sekalipun yang datang adalah Ratu Atlantis juga tidak berhak menyuruhnya berlutut. Pada akhirnya kalian memang datang juga. Tatapan menantang di mata Thomaskin semakin kental. Jackson Si yang peringkat ketiga Liga Naga sudah kalah dan pergi, tapi kedatangan dua orang ini membuat Thomaskin bagaikan didatangi musuh besar. Atlantis berasal dari konflik peradaban sebelumnya. Tatapan Thomaskin terpaku pada Lisa Luo dan Nicholas Page dengan erat. Sebuah konflik dari dua peradaban ini seolah sudah tidak mungkin akan berubah dan berbaikan. Pada akhirnya mereka tetap berdiri di dua ujung yang berbeda, pada akhirnya tetap bertarung mempertahankan keuntungan masing-masing. Serahkan giok, kalau tidak, mati. Tatapan Nicholas Page pantang tunduk, menatap lurus ke Thomaskin, bagaikan dewa kematian yang menjatuhkan keputusan, tanpa segan-segan dan ragu-ragu. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.